Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, di tengah lautan konten global yang serba viral ini, kemana ya perginya cerita-cerita budaya kita? Warisan yang dulu dipegang erat sama leluhur kita, sekarang kayaknya harus berjuang keras cuma buat didengerin di era digital. Dan ini bukan soal nostalgia doang loh, ini tuh soal pertarungan buat masa depan identitas kita. Coba dilihat gambar ini. Di satu sisi, ada tradisi yang kelihatan rapuh. Di sisi lain, ada dunia digital yang lajunya nggak bisa dihentikan. Nah, bentrokan kayak gini nih yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah keduanya bisa hidup barengan, tapi gimana caranya supaya yang satu nggak nelen yang lainnya. Dan ternyata ancamannya itu nggak cuma datang dari satu arah loh. Budaya kita tuh kayak lagi kejepit di antara dua kekuatan super besar. Globalisasi yang masuk tanpa permisi, dan modernisasi yang ngubah cara kita hidup dari dalam. Para ahli bilangnya ini erosi identitas. Coba bayangin deh, kayak istana pasir di pinggir pantai yang pelan-pelan abis kena ombak. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi sama nilai-nilai kita pas dihantam gelombang budaya asing tiap hari lewat gadget kita. Ini udah bukan lagi sekedar soal tren, tapi soal kita bisa kehilangan sebagian dari diri kita. Kalau Anda mulai ngerasa khawatir, tenang, Anda nggak sendirian. Angka ini benar-benar bikin kaget, 74,3%. Bayangin, hampir 3 dari 4 orang yang disurvei ngerasa kalau budaya kita tuh ada di ujung tanduk, bisa banget digantiin sama budaya asing. Ini udah bukan kekhawatiran biasa, ini udah jadi ketakutan kita bersama. Nah, ini dia nih medan perangnya. Di satu sisi, ada budaya lokal yang seringkali penyajiannya dianggap kaku dan kuno. Di sisi lain, ada konten global yang serba cepat, menarik, dan selalu ada di ujung jari kita. Terus gimana coba caranya budaya kita bisa menang rebutan perhatian dari generasi yang hidupnya serba instan? Tapi tunggu dulu. Di tengah semua pesimisme ini, ada sebuah plot twist yang keren banget. Mereka yang kita pikir paling gampang terpengaruh, yaitu anak-anak muda, ternyata bukanlah korbannya. Mereka justru muncul jadi pahlawan yang membalikkan keadaan. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Peran anak muda itu udah berevolusi total. Dari yang tadinya cuma jadi pewaris pasif yang nunggu dikasih tahu, sekarang mereka jadi kreator yang adaptif, bahkan jadi duta budaya di panggung digital global. Pergeseran ini, wah, fundamental banget. Coba kita lihat perjalanannya. Pertama, sebagai pewaris pasif, mereka cuma nerima aja. Terus, mulai ada percikan kreativitas. Mereka jadi kreator adaptif yang mulai mikir, gimana ya kalau gamelan ini kita bikin versi remixnya? Dan akhirnya, puncaknya, boom! Mereka jadi duta digital yang dengan bangganya nunjukin batik atau tarian daerah ke jutaan followers di seluruh dunia. Transformasi yang luar biasa kan? Jadi, apa dong senjata rahasia mereka? Nah, ini bagian paling kerennya. Mereka justru ngambil racunnya, yaitu teknologi, dan mengubahnya jadi penawar. Ancaman terbesar buat budaya kita, sekarang malah jadi alat pelestarian paling kuat di tangan mereka. Ini dia titik baliknya. Nah, ini dia inti strateginya. Budaya itu bukan kayak barang antik yang harus disimpan di kotak kaca terus-menerus. Biar tetap hidup, budaya itu harus bernapas. Dan napasnya di zaman sekarang, itu ya inovasi. Dengan ngegabungin akar tradisi sama kecanggihan teknologi, mereka mastiin budaya kita nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Dan ini semua bukan cuma wacana loh, ini beneran terjadi sekarang. Naskah-naskah kuno yang hampir hilang, sekarang bisa abadi dalam bentuk digital. Alunan musik tradisional yang dulu cuma bisa didengar di kampung-kampung, sekarang bisa di-streaming di seluruh dunia. Dan yang paling penting, ini semua menciptakan ekonomi budaya, di mana menjaga warisan itu juga berarti membangun masa depan secara finansial. Oke, gerakan dari anak-anak muda ini emang luar biasa. Tapi ada satu lagi nih, benteng pertahanan kita. Pengakuan dari dunia internasional. Anggap aja ini kayak kita ngasih stempel, original dan dilindungi tingkat dunia buat harta karun bangsa kita. Istilahnya adalah warisan budaya tak benda. Jadi ini bukan soal bangunan atau benda mati ya, tapi lebih ke jiwa dari budaya kita. Cara kita menari, cerita yang kita sampaikan, resep yang kita wariskan. Nah, pengakuan dari lembaga kayak UNESCO itu ibarat ngasih tahu ke seluruh dunia, hey, ini tuh berharga banget, dan ini tugas kita semua buat ngejaganya. Dan di panggung dunia ini, Indonesia itu bersinar terang, mulai dari wayang, keris, batik, angklung, sampai yang belum lama ini, reog Ponorogo. Ini bukan sekedar daftar biasa loh. Setiap nama di daftar ini adalah sebuah deklarasi kebanggaan dan penegasan identitas kita di mata dunia. Manfaatnya juga jauh lebih besar dari sekedar pengakuan. Ini bisa ngebuka pintu ekonomi lewat pariwisata, ngasih perlindungan hukum, dan yang paling penting, ini nyalahin lagi api kebanggaan di hati kita sebagai sebuah bangsa.
Ini ngasih tahu kita dan seluruh dunia kalau budaya kita itu penting. Jadi, setelah kita bahas semuanya, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa pelajaran terbesar dari kisah perjuangan dan kebangkitan budaya kita ini? Nah, ini dia intinya. Melestarikan budaya itu bukan soal mengawetkan abunya, tapi soal menjaga apinya biar terus menyala. Ini bukan tentang nyimpen masa lalu di museum, tapi tentang mastiin ceritanya terus relevan dan bergema di masa depan, lewat suara-suara yang baru. Sekarang, ceritanya ada di tangan Anda. Kisah budaya ini belum selesai, dan kita semua adalah penulisnya. Bisa lewat satu postingan di media sosial, satu gerakan tarian, atau satu dongeng sebelum tidur. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, bab apa yang akan Anda tulis selanjutnya? Kisah budaya apa yang akan Anda ceritakan kembali?